Berkisah tentang perjalanan hidup seorang gadis yang bekerja merawat seorang nenek jompo di rumah orang kaya dengan iming-iming gaji fantastis senilai 40 kali lipat UMR Jakarta. Tapi semakin lama bekerja, dia semakin menemukan begitu banyak keanehan di rumah itu. Lalu keanehan apa saja yang dialami oleh sosok gadis yang satu ini? Daripada penisirin, tendang dulu tombol subscribe kalian dan selamat menonton. Film dimulai dengan penampakan seorang gadis bernama Emma yang terbangun dari bobok cantiknya karena sebuah mimpi. Tak lama setelah itu, Emma mendapat telepon dari sang ibu agar Emma kembali tinggal bersama sang ayah. Namun Emma menolak dan berkata, "Dia bukan ayahku." I'm not going back there, Mom. I'm not going back. No, not this time. Dan ternyata alasan Emma keberatan tinggal bersama sang ayah adalah karena sang ayah berotak mesum dan itu mirip otak kalian. Setelah Emma menutup telepon, Emma melihat sebuah koran yang berisi lowongan kerja menjadi perawat lansia dengan gaji fantastis yang sekejap mata membuat Emma sangat tertarik. Mr. Velov is waiting for you. And do you have any experience with senile patients? I took care of my grandmother 3 years. Singkat waktu, Emma melakukan interview kerja di mana Emma mengatakan bahwa dia mempunyai pengalaman merawat neneknya selama 3 tahun dan pekerjaan ini sangat cocok untuk dirinya. Right before she died. Pria ini bernama Alexander. Dia adalah anak dari wanita yang akan dirawat oleh Emma. Alexander lalu bercerita bahwa ibunya telah pikun, terkadang garuk-garuk celana, garuk-garuk tembok, bahkan bersikap kasar. Sang ibu bersikap seperti itu manakala adik Alexander meninggal dunia. Namun Emma mencoba meyakinkan Alexander bahwa dia mampu menangani semua masalah itu. Parents were doctors. I just arrived to the city. Alhamdulillah, Emma diterima bekerja dan bisa bekerja dimulai dari hari ini karena kebetulan perawat sebelumnya baru saja mengundurkan diri karena pulang kampung. 6 November, Emma sampai di kediaman majikan di mana sang majikan dahulu adalah seorang dokter. Setelah Emma menemukan denah menuju kamar Mrs. Belov dan sesampainya di sana, Emma lalu memperkenalkan dirinya di hadapan Mrs. Belov yang sedang melamun. Hello, Mrs. Velov. My name is Emma. I was hired by your son to take care of you. I'm going to be your new nurse. Emma juga menanyakan apa Belov butuh sesuatu atau ingin ke kamar mandi. Namun lagi-lagi Belov hanya terdiam dan setelah membaringkan sosok Belov, Emma bergegas ke kamar untuk beristirahat. Keesokan harinya setelah Belov sarapan, Belov memanggil Emma dengan sebutan Ana. Namun Emma mencoba mengelak dan mencoba mengajak Belov untuk jalan pagi demi menyehatkan diri. Singkat waktu, manakala Emma sedang memandikan Belov, dia melihat sebuah luka cakaran di punggung. Namun saat Emma menanyakan hal itu, Belov justru berteriak sangat keras layaknya orang yang ditagih utang. Sebelum Emma tertidur, dia memberi Belov sebuah obat dan Emma berkata apabila Belov membutuhkan dirinya, maka sebut saja Emma 3 kali, maka Emma akan segera datang. Namun belum sampai ke dalam kamar, Emma justru mendengar suara mainan bayi berasal dari kamar Belov. Namun anehnya, pintu kamar Belov dalam kondisi terkunci. Emma yang mencoba memejamkan matanya, dia kembali mendengar suara di balik dinding. Dan saat Emma membuka pintu, dia melihat Belov berbicara sendiri ke arah dinding.
Hari ketiga, tepatnya 8 November, Emma melihat Beloved membenturkan badannya ke arah dinding. Namun saat Emma mencoba membaringkan tubuhnya, Beloved justru memegang tangan Emma sampai Emma sangat kesakitan. Please let go. You're hurting me. Miss Beloved. Tak lama setelah itu, manakala Emma sedang asik mainan sabun, dia mendengar suara langkah kaki dan Emma sangat ketakutan. Entah langkah siapa itu, karena faktanya Beloved masih tertidur. Lagi-lagi Beloved mendengar suara di balik dinding. Namun karena tidak menemukan apapun, Emma bergegas tidur. Dan ketika mata Emma sangat mengantuk, dia melihat orang asing yang masuk ke dalam kamar. Hari keempat, Emma terbangun dan menemukan cairan aneh di balik CD-nya. Bahkan dia juga mengalami mual-mual layaknya orang hamil. Tidak hanya itu, Emma juga merasa perutnya sangat sakit. Dan anehnya, ada 2 luka tusukan bekas jarum suntik di perutnya. Padahal di rumah ini hanya ada Emma dan Beloved sang majikan. Tak lama setelah itu, Emma melihat bekas langkah kaki dan juga obat berserakan di kamar Beloved. Lalu ketika Emma mencari sumber suara tangisan bayi itu dari arah belakang, Mrs. Beloved justru menyuntik dirinya. What the fuck did you do to me? Singkat waktu, Emma yang tersadar mendapati dirinya dalam keadaan terikat. Emma juga melihat Beloved bersama Alexander dan laki-laki Beloved menyuntikkan cairan aneh. Setelah Emma kembali tersadar, dia melihat Alexander yang mengatakan bahwa Beloved bisa mengurusi orang hamil. Namun Emma yang kebingungan justru mendengar kabar sangat menyakitkan karena Beloved telah melakukan pembuahan buatan manakala Emma sedang tertidur. Emma yang mantan anggota pramuka berhasil meloloskan diri dari ikatan, dan saat dia melihat Alexander kembali, yang Emma lakukan adalah dan sialnya, Emma yang berniat kabur dihadang oleh sosok Beloved. Lalu Emma bersembunyi di dalam kamar mandi, tapi dibuat sangat ketakutan manakala melihat tangan Beloved berlumuran cairan merah. Hari kelima, Emma lagi-lagi mendengar suara aneh dari bawah bak mandi. Lalu karena Emma mulai lapar, Emma mencoba keluar dan bersembunyi di dalam kamar. Tak lama setelah itu, Emma mendengar Beloved menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Tapi Beloved justru merasa Emma sedang menguping, dan tentu saja Beloved bergegas mencabut kabel telepon. Emma yang kembali mencoba kabur mendapati pintu dalam kondisi terkunci, dan Emma mencoba meminta bantuan melalui telepon. Namun setelah sadar bahwa kabel terputus, Beloved tiba-tiba ngoceh dari arah belakang. Gregetan sekali, padahal cuma melawan nenek tua, Emma tidak membunuh Beloved dan justru memutuskan kembali bersembunyi di dalam kamar bayi. Di dalam kamar, Emma kembali menelan pil pahit di mana tidak ada jalan keluar, dan Emma justru memutuskan pecahan kaca untuk dijadikan senjata. Dalam percobaan kabur kali ini, Emma mendengar seseorang berteriak, dan tak lama setelah itu Emma menemukan sebuah ruang bawah tanah dan bertemu sosok Karen. Dia adalah perawat sebelum Emma datang. I'm not gonna hurt you. Okay, what's your name? Dalam proses pencarian kunci untuk membebaskan Karen, Emma justru menemukan cairan sperma milik Alexander yang digunakan untuk membuahi mereka. Emma yang mendengar suara langkah kaki Beloved justru bersembunyi dan kembali memukul Beloved. Namun gregetan sekali, bukannya memastikan kematian Beloved atau sekedar mengikat tubuh Beloved, Emma justru kembali mencari kunci. Everything will be all. Fucking keys! I'm gonna go upstairs and get the keys, okay? Benar saja,
Beloved yang kembali tersadar membawa sebuah senapan untuk mencari Emma, dan seperti yang saya duga, Emma memutuskan untuk menyerah. Dalam todongan senapan, Emma membebaskan Karen yang akan melahirkan hari ini, dan setelah masuk ke dalam kamar, Emma mengikat tangannya sendiri di sebuah kamar mandi. Singkat waktu, Karen telah melahirkan, dan saat menanyakan kondisi Karen, Emma justru mendengar suara bel rumah berbunyi. Tentu saja Emma berharap orang itu akan menolong dirinya. Tak lama setelah itu muncul sosok gendut berdasi, namun bukannya menolong Emma, sosok itu justru menodongkan pistol, dan yang terjadi adalah Beloved kembali muncul dan menyuruh Emma kembali ke ruang bawah tanah. Namun saat Beloved menyuruh Emma kembali mengikat tangan, dia justru memecahkan semua stok sperma milik Alexander. Dan pada saat Beloved kehilangan fokus, Emma berhasil menusuknya dengan pecahan kaca. Namun saat Emma akan menembak Beloved, dia lagi-lagi mendengar suara ketokan pintu. Where are you? Ternyata wanita ini bernama Anna, dan selama ini Alexander telah berbohong bahwa Anna telah tiada. Namun saat Emma mengantar Anna menemui Beloved di ruangan bawah tanah, yang terjadi adalah You're gonna stay here until the police comes. Emma yang hanya ingin keluar dari rumah terkutuk ini meminta kunci itu kepada Anna. Namun saat kunci itu didapatkan, yang terjadi adalah tanpa memastikan kematian mereka, Emma membawa anak milik Karen dan bergegas kabur dari rumah itu. Scene beralih ke seorang reporter yang mengabarkan bahwa selama 10 tahun terakhir, lebih dari 10 gadis dibuat hamil oleh keluarga Beloved, dan setelah melahirkan, Beloved menjual bayi itu. Dan reporter mengabarkan bahwa sampai detik ini jasad Beloved belum ditemukan. For the caregiver who is still missing. Singkat waktu, 9 bulan telah berlalu. Emma yang sedang tertidur didatangi oleh seseorang yang mencoba mengelus-ngelus perutnya dan kembali menyuntik sebuah cairan. Tak lama setelah itu, Emma yang sedang minum merasa ada orang asing datang ke rumah, dan Emma meyakini yang datang adalah sosok Beloved yang akan menjemput cucunya itu. He's the only one you got? Now that your son's dead. Surely you didn't know it was a boy. Dan di luar prediksi, kehamilan Emma faktanya adalah sebuah tipuan. Emma ora sudi hamil anak dari sperma keluarga laknat seperti Beloved. It made me sick. Just something with your blood. Beloved yang terprovokasi sampai emosi naik ke ubun-ubun justru merasakan hal menyakitkan, karena setelah kehilangan semua keluarganya, Beloved juga ikut menyusul mereka. Lalu setelah pihak kepolisian datang, Emma memastikan komitmennya untuk merawat anak Karen, walaupun kerjaan susah dicari, walaupun uang juga susah dicari, tapi tidak mungkin anak sekecil ini nyari makan sendiri.